Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita selalu dapat merasakan kebaikan Tuhan dan dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik dan dengan penuh sukacita. Pada hari ini semoga kita juga diberkati melalui sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bacaan kita pada pagi ini terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang dengarkanlah hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami akan pergi ke kota ini dan itu, tinggal di sana selama setahun, berdagang dan mendapatkan keuntungan. Padahal kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang muncul sebentar dan kemudian lenyap. Jadi kamu seharusnya berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Akan tetapi sekarang, kamu bangga dalam kesombonganmu. Kebanggaan seperti itu adalah jahat. Tema kita pada hari ini adalah tidak dapat dikendalikan. Saudara yang terkasih, seorang pengusaha besar suatu ketika sahamnya jatuh dan ia kehilangan banyak uang. Karena stres ia sakit dan dirawat berbulan-bulan di rumah sakit. Uang pengusaha tersebut semakin terkuras untuk mengobati sakitnya selama di rumah sakit. Hingga akhirnya ia tak punya apa-apa lagi. Dan ia hanya pasrah dan memulai usahanya kembali dari nol. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kadangkala kita diajak untuk menerima sesuatu dalam hidup ini yang tak dapat dikendalikan dan tak dapat diduga. Marah, stres, justru semakin membuat hidup terpuruk. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini memberikan nasihat penting kepada kita bahwa Allah punya perencanaan terhadap hidup manusia. Kadang manusia tidak dapat mengerti dan tidak dapat mengerti rencana dan maksud Allah dalam peristiwa yang dialami. Kadang mengalami kesuksesan dalam usaha atau pekerjaan, tetapi ada kalanya juga mengalami kebingungan, pusing, dan kehancuran dalam pekerjaan dan usaha yang dijalankan. Penulis Yakobus mengajak kita bahwa dalam mengerjakan sesuatu jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Karena dengan cara itu kita dapat menjadi kuat dan cakap dalam bertindak. Saudara yang terkasih, jika semua dalam hidup ini telah diatur dan direncanakan oleh Allah, bukan berarti kita tidak perlu lagi berencana dalam hidup ini. Justru melalui rencana yang kita rencanakan, kita merasakan perencanaan dan kehadiran Tuhan.
Tuhan mengerti siapa kita sebagai manusia. Maka dengan rendah hati kita datang kepadanya, Ia akan memberi kekuatan dan hikmat. Ia akan memberi kemampuan sesuai kondisi setiap kita. Rencana Tuhan tak selamanya dapat dimengerti, tetapi kasih sayang Tuhan nyata menyertai kehidupan kita dari waktu demi waktu. Jadi nikmati hidup ini. Kuatlah dalam hidup ini. Sabarlah dalam hidup ini. Terus pegang dan lakukan sabda Tuhan. Maka situasi yang tak terkontrol dan tak diduga akan lewat dan akan mendewasakan kita. Saat ini saya mengajak kita untuk mengatakan dalam diri kita masing-masing, aku dikuatkan oleh Roh Kudus saat dalam hidupku terjadi hal yang tak dapat kukendalikan dan tak dapat kuduga. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.